surga, masuk ke surga Jadi juga kan kita manusia, Bang. Jadi saya Di surga ngapain? Tangan dia kayak roh. Iya, saya tanya kalau di surga nanti abang masih manusia enggak? Bang, Dia kalau di mute nggak bisa buka mute, Bang Andi. Buka Kasihan. buka mic-nya, Pak. Tuh udah saya undang, buka Bang. Weh, Toko Salim. Nggak bisa buka mute dia, kasihan. saya tanya dulu dong sama abang ini. Abang, istri abang kalau disuruh milih antara emas, berlian, permata, dan diberikan kemudian laki-laki 72, istri anda milih apa? Kira-kira nih, abang, bang, abang, Nggak bisa buka mute dia. bang, kalau istri abang tanya, ya, istriku yang tersayang, kamu pilih mana? 72 laki-laki atau emas, permata, berlian, intan, mutiara, kain sutra, harta benda, kekayaan. Kira-kira istri anda pilih laki-laki 72 atau harta? Bang, bang, ini di surga Mereka ini, bang. menjawab, Bang. Rata-rata mereka menjawab atas pengalaman aku ya. Mereka pengen dikawinin Tuhan. Mereka udah bilang begitu. Nggak masuk dalam pilihan itu. Ini kita berbicara mengenai kodrat Al-Quran surah An-Nisa ayat 124. Laki-laki dan perempuan nanti di jannah tidak ada satupun di antara mereka yang akan dirugikan. Itulah hebatnya Islam. Maka saya tanya nih, abang toko babe nih. Ketika di surga nanti, istri abang itu dikasih pilihan 72 laki-laki atau harta benda dan seterusnya. Dikasih berlian, mutiara. Kira-kira istri anda pilih apa? Jangan bilang pilih 72 laki-laki ya. Nah, sebaliknya, anda disuruh milih. Kira-kira di surga saudara toko disuruh milih 72 bidadari dengan harta berlian dan seterusnya, yang anda pilih yang mana? Ya, selamat malam Jero. Teman-teman yang di bawah tolong di follow akun yang di atas ya semua. Ya Jero, silakan dijawab. Semua. Iya. Kalau ada laki-laki memilih harta daripada wanita, bahaya itu diragukan. Jangan-jangan dia suka laki. Kalau aku mah pilih sholat. Pilih sholat. Itu ibadah. Ini bukan ibadah lagi, ini disuruh memilih antara wanita dan emas, berlian, perak dan seterusnya. Di surga mau sholat, Bang. Di dunia aja disuruh sholat 5 kali aja belum tentu sholat. Oh, tadi lucu-lucu emang sekarang ya. Ini Jero siapa ya? Jero Pipe sama kalau di surga itu bisa kita nikmati itu apa-apa aja. Ada agamanya apa, Bang? Jero. Bang Jero.
Bang Jaro apa agama Amanda apa? Kristen apa? Kenapa diturunin? Sopan dia kok. Kalau sopan jangan diturunin biar dia nanya. Tamringe 2. Tapi begini loh, banyak orang bercita-cita masuk surga, mengklaim sudah punya tempat di surga, 100% masuk surga. Apa iya? Apa hanya angan-angan belaka saja? Atau hanya bisikan kalbu saja yang membuat Anda semangat seperti itu? Itu mah kira-kira ini siapa yang membisiki yang begini-beginian kok percaya banget masuk surga? Iblis itu selalu menjanjikan yang enak-enak. Enggak ada itu janji iblis menjanjikan neraka. Iblis itu enggak pernah membisiki manusia. Hai manusia yang beriman, kamu nanti akan masuk neraka. Ya gagal misi iblis. Iblis itu selalu membisikkan, kamu pergilah ke tempat itu. Di sana itu kamu bisa minum makan dengan enak. Pergilah ke sana. Dijamin kamu merasakan surga. Begitu janji iblis. Benar nggak itu Bang Juma? Iya. Masya Allah. Assalamualaikum. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin dulu kan warahmatullahi mungkin cuma 2 menit saya di atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang dibawa izin bantu follow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena innalillahi wa inna ilaihi rojiun. 4 akun Fandi Ahmad tumbang semua. Bantu di follow habis Ultra. Masya Allah. Banyak musuhnya habis Ultra ini memang. Banyak yang tidak suka. Ya, di follow-follow Api Sultan dan semua yang ada di atas teman-teman ya, di follow-follow narasumber yang di atas, narasumber muslim ya. Ini Adi sama siapa ini? Ham, muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya. Assalamualaikum. Ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nois, Bang Adi. Aku sih ingin menambah ilmu aja sih, ingin mungkin yang lebih tinggi gitu. Oh iya, siap. Itu Belajar terus ya Bang ya. ya mengenai hadis ya. Banyak kan sih ya, para oten-oten itu ya memakai hadis-hadis yang menurut saya sih yang bertentangan dengan Quran, tapi itu sahih. Itu kalau seperti itu menurut Islam kayak apa itu? Bang, Luma. Ya. Ini dia bilang orang Kristen memakai hadis yang bertentangan dengan Al-Quran tapi sahih. Saya nggak tahu, pernah ketemu gitu kita ya? Kayaknya nggak ada deh. Hadis sahih yang bertentangan dengan Al-Quran. Sahih bertentangan Al-Quran. Iya, kata dia orang Kristen itu kalau bawa hadis, hadisnya sahih tapi bertentangan dengan Al-Quran. Saya nggak tahu. Ini kan Adi ini Islam katanya. Kita belum pernah lihat begitu. Hadis dia edit sendiri, ya hadis dia edit sendiri, terus kemudian dia anggap sahih atau sah, nah, baru dia anggap mengajarkan atau dipakai debat kepada orang Muslim. Ini bertentangan loh dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran. Muslim yang nggak belajar dia bingung. Itu yang dia tanya, Pak Juma. Iya, kalau saya nih ya, saya sebagai aktivis dialog lintas agama, kalau mereka membawa data dari Bibelnya saja, mereka nipu. Mereka kemudian memutarbalikkan lidah mereka membaca Bibel mereka sendiri. Bagaimana mungkin saya mau percaya ketika dia bawa hadits? Apatah lagi mereka nggak bisa baca kitab gundul, bawa hadits. Alamak, kitab hadis sahihah itu kitab gundul.
Jadi kalau oten yang baca Bible bahasa Indonesia aja susah untuk mereka paham, lalu dia datang membawa hadits dari internet, sudahlah. Baru dilihat siapa orangnya saja kita udah tahu. Bagi orang yang memiliki waktu untuk mengkaji materi-materi perbandingan agama. Jadi saya nggak pernah percaya kalau yang namanya oten mengulas hadits atau Al-Quran. Saya nggak percaya. Selama mereka masih berlabel oten, bahas hadits, maaf saja, tidak ada waktu untuk Anda. Kecuali Anda kemudian menjelaskan asbabul wurudnya, menjelaskan kemudian asbabul nuzul dari Al-Qur'annya, dan seterusnya. Dan itu Anda harus melalui kitab gundul yang benar-benar kitab sahih, bukan hanya di internet aja. Kalau di internet apapun bisa dibuat di sana. Gitu teman-teman. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Bang Baren, Muslim apa Kristen? Saya Baren. Muslim, Abang. Ya, ada yang mau disampaikan, Ya, Bang? saya Muslim, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Bang Zuma. Semoga sehat Wa selalu. fiik. Karifah juga. Amin. Jadi Bang Zuma, saya ingin bertanya juga Bang Zuma, tapi Bang Zuma nggak membuka bertanya secara secara pribadi gitu ya Bang ya? Iya Bang, saya biasanya cuman berdiskusi aja. Ya, ini diskusi Tapi- lintas agama ya Bang. Kalau Anda ingin bertanya-tanya nanti buka akunnya Gus Wapi ya. Iya. Tapi saya sebetulnya ada yang ingin ditanyakan juga mungkin sama Bang Zuma. Tapi Bang, ya saya Muslim. Saya kebetulan tanya juga sama teman-teman apologet yang lain juga. Mereka belum bisa berani memberikan jawaban gitu Bang Zuma. Jadi mungkin saya pikir Bang Zuma, saya berharap bisa menjawab pertanyaan saya juga Bang. Karena ya dengan adanya apologet dari sebelah itu kadang-kadang membuat saya juga kalau murtad sih insya Allah enggak ya Bang Zuma, tapi kadang-kadang terguncang juga Bang. Nggak lucu Bang kalau Anda guncang karena oten. Nggak mesti ditertawakan yang kayak gitu. Ada aneh aja kalau ada orang Islam yang menjelaskan oten terguncang. Lebay. Ya, Kuatkan Limon. sarungnya, pakai ikat pinggang. Kristen menjelaskan terguncang. Aduh, Lucu itu. itu Limon. lebay namanya. Maaf ya Bang ya. Maafkan saya kalau ada saya dengarkan umat Islam terguncang karena penjelasan orang Kristen. Saya mau muntah. Mana otaknya? Akal Anda kemana akalnya? Terguncang oleh penyembah selain daripada Allah. Itu lebay. Itu namanya lebay. Lebay cucok. Ya, Bang Halimon, Muslim apa Kristen Bang? Gak ada Halimon. cerita Islam itu ya sedangkal apapun kemudian imannya, kemudian mendengarkan penjelasan orang-orang oten di dunia lintas agama ini guncang imannya, itu nggak ada cerita itu dodol. Lain cerita kalau yang di bawah pusat dan juga di belakang pusat yang membuat Anda terguncang. Kalau hanya penjelasan, bukan saya sombong, enggak. Apa yang membuat Anda guncang? Apanya yang membuat Anda guncang? Kira-kira? Gak ada cerita terguncang hanya karena mendengarkan penjelasan oten. Bah! Lemah kali, kambing aja nggak goyang. Sapi mendengarkan mereka nggak goyang sapi. Kera aja nggak bergeming.
Ya Anda yang goncang. Lebay. Ya, Abdul. Selamat malam Abdul. Muslim apa Kristen? Kemana aja selama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang Handi. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buni Ripa dan semua yang di atas. Allah meridhoi perjuangan untuk seapologet Islam. Amin ya Allah. Amin, amin ya Rabb. Saya mau menyampaikan ini untuk Bang Handi. Bang Handi, dulu pernah di Yahoo nggak dulu? Bang, lewat DM aja kalau itu Bang. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya undur diri, terima kasih. Siap. Terus perjuangannya Makasih, saya Bang. ikut mendoakan dan Makasih Bang Abdul. mari semuanya. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Akang, aku izin turun ya Akang ya. Semua Bang Zuma aku undang. Iya, Makasih. Dinda ya. Jangan sampai kau terguncang ya. Siap. Oke, izin Kanda kalau bisa satu kali nyinden sebentar ya Kanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bang Halimon. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Izin, walaupun tidak menarik, ini sangat penting ada hal yang saya tanyakan. Izin Bang Juma, kemarin saya sudah komunikasi dengan Bang Andi dan teman-teman yang lain terkait dengan ada satu murtadin Aceh yang menghina agama Islam, yaitu akun tersadarkan. Sudah kami laporkan ke Polda dan saya sudah alhamdulillah ada 2 video dia yang kemarin saya cari tidak dapat, akhirnya saya temukan di akun Arimatea. Dan tadi kami sudah ke Polda, beliau dari penyidik dari Polda mengarahkan kami ke Sumatera Utara, Bang Zuma. Mohon petunjuk dan arahannya, karena lokasinya dia itu sekarang ada di Sumatera Utara, terdeteksi dianya ada di Sumatera Utara, Bang Zuma. Menyadarkan yang mana orang ini, bukan yang kemarin makan babi itu ya? Iya Ya, betul, itu. yang lagi makan babi. Karena ada 2 video di sana. Yang pertama nikmat mana lagi yang kamu dustakan, masya Allah. Terus dia ada satu video lagi yang latar belakangnya itu adalah kasidah Aceh, itu kasidah keagamaan itu, Bang Juma. Itu yang mendasari kami untuk melaporkan beliau ke pihak ke kepolisian. Jadi sudah 2 kalilah kami menghadap. Tadi ketika kami izin Bang Juma, tadi kami diarahkan untuk melaporkan ke Polda Sumut, Bang Juma. Mohon petunjuk, kalau saya kan ini di Aceh nih Bang Juma. Petunjuk arahan Bang Juma, apa-apa yang bisa kami lakukan, dengan siapa kami bisa berinteraksi di Medan sehingga laporan kami ini bisa diterima dan segera ditindaklanjuti, Bang Juma. Terima kasih Bang Juma dan teman-teman yang lain. Iya, masya Allah. Ini identitas daripada terlapor itu sudah didapatkan? Sudah Bang Juma, sudah. Sebenarnya di Polda Aceh juga bisa. Nanti dari pihak Polda Aceh yang bersurat kemudian ke mana? Polda Sumut. Bukan, ke yang bersangkutan. Terlapor. Iya, terlapor. Sama seperti saya. Saya domisilinya ada di Makassar. Dilaporkan di Sumut. Inilah Jauhnya yang di sana kan. Yang saya bingung karena menurut penyidik lakosnya ada di Sumatera Utara. Jadi karena tadi pengacara yang saya ajak untuk kasus ini kan berhalangan hadir karena beliau pulang kampung. Jadi karena saya kan tidak punya banyak diksi untuk membantah ya, untuk diskusi dengan penyidik. Jadi ya udahlah, karena tadi pun bulan Ramadan, Bang Juma agak kecorean, ya sudah. Kalau memang mengharuskan kami ke Sumatera Utara, saya secara pribadi siap, dan mungkin dapat tunjuk lain. Mungkin Bang Glenn bisa menjembatani mungkin ya, Gurunda. Iya, bisa aja sih, bisa aja. Bisa aja kalau ini merasa perlu kemudian untuk pendampingan dari Divisi Hukum Apologet Islam Indonesia, bisa aja ke divisi hukum kami, Bang. Alhamdulillah, nanti, siap. Iya, nanti jalin komunikasi aja dulu di belakang
untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya gitu. Karena izin ini yang terakhir nih Mas Juma, karena biar tidak mengganggu diskusi kita malam ini. Kalau ada teman yang punya nomor kontak Bang Ali Api Aceh, karena kemarin sempat ada sama saya, kebetulan HP yang lama saya itu hilang Bang Juma, jadi tidak komunikasi lagi sama beliau. Mungkin biar nambah saya punya teman di sinilah. Begitu. Karena kalau ada yang teman-teman di sini yang di bawah ataupun yang di atas yang punya nomor kontak Bang Ali, ya pengurus APII Aceh, mohon untuk inbox saya, nanti saya mungkin bisa koordinasi. Mungkin itu saja Bang Juma, petunjuk dan arahan selanjutnya mohon dari kakanda saya semua. Terima kasih banyak. Makasih Bang Halimon. Mungkin hostnya mungkin nanti bisa kasih nomor kontaknya. Siap. Makasih Bang Halimon. Ini ada PHS, PHS sama user Muslim apa Kristen? Kristen apa? Hanya mau menyapa Bang Juma aja, nggak usah lah terlalu lapor lah Bang Juma, nggak usah. Kuno itu, iya Bang, nggak usah lah. Dikit-dikit lapor nggak usah lah. Bang Juma itu kurang apa berdebatnya Bang kemana-mana, nggak ada yang lapor lah, nggak usah ditangkali Bang Juma. Aja pihak Kristen nggak lapor kok. Alah, mana ada itu? Tanya Bang Juma itu. Buktinya itu si Dosma ngelaporin. Gimana sih lu? Aura aja lah. Nggak maju nanti negara kita. Kami nggak pernah lapor Bang Juma itu kok kurang apa Bang Juma tapi nggak pernah lah. Nggak usah lah. Ini saran saya Bang Juma. Makasih Bang Juma. Selamat malam. Iya Malang Bang. Malam Ustadz, mau tanya. Saya dari user Muslim apa Kristen user? Muslim. Saya izin keluar ya Bang. Selamat malam. Malam. Nggak usah lapor lah kawan-kawan. Nggak usah lah. Maluin aja. Ya, gua laporin. Alah, kau berarti kuno itu. Kau lapor. Bodoh amat gua. Ini bukan Bang Juma yang laporin, gua yang laporin. Udahlah, makasih Bang Juma. Makasih. Iya sama-sama Bang. Assalamualaikum. Gak ada yang laporin Bang Suma katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Mojokerto, kebetulan udah 1 bulan mengikuti channelnya dari Bang Suma. Mau tanya Bang Suma, kalau kita dari Muslim, kita mau santunan ke anak yatim, tapi anak yatimnya itu tadi semua Nasrani. Lah saya kan nggak tahu. Saya baca loh, Nasrani itu gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa kan anak yatim. Oh nggak apa-apa ya. Iya, mereka juga tidak terindikasi organisasi terlarang atau dibawa kuasa para penghujat. Kan ada juga tuh anak yatim piatu yang dibawa binaan para penghujat gitu loh. Oh, saya nggak tahu. Mau kirim, kan saya lihat dulu itu webnya. Ternyata Nasrani semua pantinya itu. Kristen Bang. Iya. Bukan Nasrani. Oh, Kristen ya. Iya. Itu nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa kalau udah terlanjur nggak apa-apa, kecuali kalau belum. Oh iya. Iya. Ya Ustaz. Ya baik Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya bisa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panti asuhan Islam juga banyak sebenarnya. Kagawa. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kebetulan kan saya minggu-minggu belakang ini kan ngikutin komalnya Bang Juma nih, diskusi Islam nih. Saya waktu ada diskusi dengan Ibu Mary yang dari Minahasa Bang Juma. Ingat nggak Bang Juma? Otak-otaknya dimakan. Ya itu udah lama itu ya, silakan. Otak dimakan. Oh gitu Bang Juma. Kan maksudnya saya mau menanyakan kabar beliau loh. Karena kan kita sama-sama mualaf, jadi kan bisa merasakan bagaimana kabar beliau. Ya bila
bila kalau bisa dibantu, saya mau mengirimkan sedikit jaket lah buat beliau gitu Bang Juma. Iya. Kemana gitu bisa kita salurkan ke beliau gitu. Kami nggak ada kontaknya, Bu Mary kan? Iya, Bu Mary. Waktu kemarin saya lihat di YouTube itu diskusinya. Jadi saya Nggak ada kontaknya itu gitu. Bang. Kita nggak tahu itu kemana Bu Mary itu Bang. Nantilah insya Allah kita cari-cari ya Bang ya. Oh, nggak ada kontaknya. Naik beliau ya. Oh ya udah begitu aja Bang Juma. Ya makasih. Saya mohon izin turun. Ya. Siap. Ini Pak Abong kemana nih, Pak Pendeta Abong nih, belum muncul-muncul nih, udah di DM berapa kali juga. Dia yang nantang. Ya, bagi teman-teman yang Kristen, silakan naik ya. Yang Muslim jangan dulu naik, biar ada diskusi teman-teman ya. Nah, ini banyak yang minta naik. Ahimoto. Lu kan menyek-menyek banget sih Kang. Cek satu. Katanya Kristen itu, Kang Akbar katanya Kristen tadi typing di bawah. Akbar Kristen? Saya Kristen saya. Ya, mau diskusi apa mau bertanya aja silakan Bang. Ya, saya mau berdiskusi, mau bertanya. Oh, silakan Bang. Iya, mau tanya apa? Tapi saya mau, ya. Iya, saya prihatin orang kasih pandu semua bodoh, otak besar tapi otak kecil tapi besar aja semua itu. Oh gitu. Iya, memang analogi. Yang tadi itu kenapa gue itu dia nyamar lagi ya. Jangan rame, biarin dulu. Yang lain diam dulu, jangan rame, biarin. Tinggi badan saya 170 meter. Oh iya betul. Dari mana sudah lulus SD? Berat badanku 70 gram. Itu namanya bodoh. Itu namanya bodoh. Tolol. Iya. Itu nggak lucu. Kau semua itu nggak lucu. Kau memalukan kau ada isi kau otakmu. Iya. Orang Islam yang kasih panggung kau itu memang tolol itu. Orang waras mana yang nggak tahu kebodohanmu? Orang waras mana yang nggak tahu kebodohanmu? Hanya besar mulut aja lu. Berarti abang pintar. Ya, pasti saya pintar. Kalau begitu kita diskusi boleh? Boleh, saya tanya kamu bisa jawab nggak? Loh, kok bertanya pada orang bodoh? Siapa yang turunin? Astagfirullah, ini orang. Nggak diturunin, kasih ya udah. Nggak ada bahan. Biarkan dia. Kita lihat dia salahnya seperti apa. Jangan diturunin saya. Nggak ada yang nurunin, kena pelanggaran itu, kena report. Ada beritanya di saya ini. Oke. Iya, naik lagi bang. Kalau orang pintar jangan nanya ke orang bodoh. Saya yang Anda katakan inilah yang harus bertanya ke orang pintar. Gitu bang. Kena pelanggaran dia. Ada. Naik lagi bang. Naik lagi bang Akbar. Di tab layar teman-teman biar komalnya kuat dan narasumber juga nggak kena report. Keluarkan semua unek-uneknya bang Akbar. Naik bang. Naik lagi dong, orang pintar tapi nyembah bayi. Naik lagi dong, penyembah makhluk roh bertanduk 7 bermata 7. Naik bang, naik. Gak usah malu-malu bang. Sini, belajar sama-sama yuk. Cuman kalau naik jangan emosi lah. Santai aja kita diskusi, tanya jawab.
Si Rudy itu Bang, Rudy itu dia tuh sebenarnya dia tuh abang mungkin pernah nonton film The Lord of the Ring enggak? Smegol, itu dia itu yang Smegol itu suaranya kan gitu, kayak gitu. Yang tadi. Iya. Smegol namanya, Smegol. Aduh, ya Allah. Yang Muslim jangan dulu minta naik, yang Muslim. Kita diskusi dulu ya. Kalau ini namanya Ahmadius Bang. Ahmadius ini lidah bergetar Bang. Abang hati-hati dengan kecepatan lidahnya ya Bang. Menumburkan ke saya ya. Saya memperkenalkan kamu sama Bang Zuma dulu, Ahmadius. Silakan Bang Zuma, hati-hati dengan kecepatan lidahnya Bang. Lidahnya suka bergetar. Ya, salam kenal Saudara Marta, apa kabar? Apa malam ini sehat? Nggak ada Marta, Gurunda. Margaret Bang, salah Bang, Margaret. Deus, bukan Marta. Oh, sorry. Sorti. Tante Marta, silakan. Silakan Bang. Makanya lagi kangen sama si Marta ya. Pernah dikecewain si Marta ya. Tadi kupikir Marta kawan, sorry. Kenapa kali jelas-jelas sama saya itu situ? Karena biasanya jelas-jelas manusia banyak orang menganggapnya Tuhan Bang. Jadi kalau nama salah saja sedikit itu aneh menurut Anda, bagaimana saya yang melihat Anda menuhankan anak bayi gitu kan ya? Tidak pernah ada orang manusia yang menangkan Tuhan. Betapa menggelikannya itu ya. Yang balik-balik gitu. Itu Tuhan dari manusia. Betapa menggelikannya itu kan. Yesus itu betapa menggelikannya kan ya. Yesus Tuhan bagi Kristen. Bagi semua orang, bagi manusia kepercayaannya. Karena enggak. Bagi murid Yesus, bagi murid Yesus, Yesus itu hanya utusan Tuhan. Menerima gitu loh. Bagi Yesus dan bagi murid Yesus, Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Tapi bagi Kristen, biarkan saya bicara. Sosok saya dulu baru ketanggapi. Saya dulu. Anda diam dulu. Jadi Yesus. Ya udah silakan Anda bicara dulu, gantian kita ya. Silakan. Karena pas saya bicara, karena dari awal kamu sudah membuat kesalahan sangat fatal. Kamu mengatakan Tuhan jadi manusia jadi Tuhan, itu salah, sangat salah. Karena yang jelas yang ada adalah Tuhan jadi manusia. Jadi Yesus adalah Tuhan yang sudah ada sebelum diciptakan, dan dialah pencipta dunia ini. Dalam Yohanes 1 ayat 3, 1 ayat 10. Dialah menciptakan, dan Yesus itu ketika menciptakan dunia ini, dia bukan dalam bentuk manusia seperti yang Anda lihat Yesus, tapi dia adalah dalam bentuk firman. Yang firman itu bersama-sama dengan Allah, dan dia menciptakan itulah Yesus. Ya. Udah aku bilang kan Bang. Ini salah, jadi kamu jangan mengatakan bahwa manusia jadi Tuhan, bukan. Itu salah, itu itu pembodohan, dan kasihan orang Kristen yang paham bisa aja terpengaruh dengan ucapan kamu gitu ya. Saya jelaskan itu. Oke, dah gantian kita. Boleh ya? Oke. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Jadi yang membentuk diri menjadi manusia di dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 7 ini siapa? Coba jawab dulu. Jawab dulu Bang. Tidak ada. Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu betul enggak? Ya memang tidak ada. Nah, yang dibentuk, yang membentuk diri menjadi daging Yesus ini siapa? Dia itu firman. Logos ya. Saya ulang. Kamu jawab. Itu dia adalah saya ulang. Saya udah tamat kalau itu. Kalau kamu mengatakan dibentuk itu salah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Kamu harus paham ini dulu ya, bahwa Yesus adalah firman yang saya tidak mau tahu Yesus itu firman.
Yesus itu telur burung onta tadinya. Saya nggak mau tahu itu. Saya tidak mau tahu itu. Saya hanya berdasarkan dalil Yesaya 43 nomor 10. Pemikiran kamu supaya kamu jangan terjebak dengan pemikiran itu bahwa Tuhan dibentuk. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. EGP dengan imanmu. Tidak ada memang. Tapi lalu apa yang menjadi daging? Lalu apa yang menjadi daging? Firman yang kekal dalam diri Allah. Firman yang menjadi daging. Logos itu. Oke. Kamu bohong. Kenapa yang dikatakan Allah? Karena itu, karena dia adalah firman. Coba kamu baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apakah firman yang menjadi daging? Kenapa? Coba kau baca Filipi 2. Kamu baca Filipi Filipi 2. Oh, bahaya. Kamu tahu kan saya tidak bisa diskusi dengan orang yang tidak paham Bible. Maaf kawan. Kamu tidak paham, kamu itu penyesat. Ya, kalau kamu paham, dasar orang paham isi kitabnya itu adalah menghafal kitabnya. Bagaimana mau paham kalau menghafalnya tidak, Pak? Sekarang Anda mending dibawa aja, Anda dibawa aja. Saudara, Anda dibawa aja. Anda nggak bisa berdiskusi. Anda dibawa aja atau pergi ke gereja, lap-lap pantatnya pastor. Di sini nggak bisa. Saya tidak butuh orang seperti Anda. Saya butuh orang yang pintar, bukan orang bahlul. Maaf ya. Kasih bedak pantat Anda kiri kanan, lubangnya kasih lipstick. Gitu. Temani pantat Anda bicara. Buka nana Anda, lalu ambil cermin, pipi pantatnya kiri kanan kasih bedak, anusnya kasih lipstick. Ngobrol sama dia melalui cermin. Gak bisa di sini ngobrol sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayeng Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, Bunda Ripa, Uni Ripa, Akhi Moto. Waalaikumsalam. Bang Handi lanjut. Bang Hen. Ideus itu udah lama itu, Bang. Sejak zaman Zoom itu. Orang stres, mau dilayani orang stres gitu. mending dia masuk kamar, ambil cermin, buka celananya, pipi pantatnya kasih bedak, lubang anusnya kasih lipstick. Nah, suruh ngobrol sama pantatnya. Nggak cocok ngomong sama manusia orang kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketipu di forum itu di tempat Bang Zuma palsu. 2 paus melayang di situ. Ya Allah ya Rabbi. Iya, enggak. Pantas perempuan. Seandainya tidak kulihat Bunda masih di situ. Ya Allah. Iya, benar. Jadi Bunda yang kasih koin itu 4K. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Ya udahlah. Lanjut. Hitung aja buang sial. Buang sial. Kan lihat kan Bunda siapa tamu-tamunya itu namanya nama-nama tapi kan baru bangun. Begitu baru bangun, ini kok ada perdebatan begini ditantangin. Ya udahlah. Buang sial. Biar dia ngambil semua sialnya. Iya, masuk ke dalam tubuhnya itu jadi tumor bagian pantat. Betul. Nggak bisa bohong lagi. Aku tengok 4K, Bunda yang kasih. Tuh banyak yang ngingetin baru sekarang, tapi dari tadi pada nggak ngeh kali ya. Makanya aku lihat kok Bunda Mila di tempatnya Oten. Selamat malam Bang Yanus. Islam Kristen Bang. Bang Ardian. 1, 2, 3. Terima kasih Bang.
Kang jadiin moderator juga dong Kang, biar bisa pilih-pilih Oten di bawah Kang. Iya, siap. Aku mau ngasih Bang Zuma aja deh. Wah, kalau aku tuh Karena aku dengar ngajinya tadi pagi dua session. Bagus. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Aku bilang, waduh ngajinya. My husband, suamiku dengerin itu yang ngaji ini ya, imam Masjidil Haram ya. Aku bilang itu Bang Zuma yang lawan 1 amal sehari. Kayak itu, kayak Masjidil Haram, imam besar itu kan. Siapa namanya? Udah lupa lagi ya. Sudais. Siapa sih? Karena pakai sedih-sedih sedikit ya. Pakai sedih-sedih sedikit. Bayan. Iya bagus banget. Rizky, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang, apa yang disampaikan? Silakan. Muslim. Ini saya tadi menonton di Abu Yastrong. Ada itu Novan yang baru mualaf itu, rupanya dia ada masalah tadi ngadu di situ. Jadi dia minta dijemput. Tapi nggak ada yang tanggap sih. Kasihan. HP-nya diambil dua-dua bilang. Dia minta dijemput. Tapi di Abu Yastrong tidak ada solusi saya dengar tadi itu. Bang Rizky, izin Bang Rizky ya. Iya. Ini kan kita bergerak di sosial media. Yeah. Kita memang punya lembaga, yayasan yang insya Allah tuh bisa mensupport dan membantu. Tapi masalahnya kan kalau sekedar curhat di koma terus kita langsung ini kan nggak bisa begitu juga. Ya. Dan kita juga nggak tahu kan permasalahan apa yang sedang dihadapi. Jadi semua tuh ada proses Bang. Gitu, nggak bisa hari ini kita bangun langsung lari gitu, nggak bisa begitu. Mungkin Bang Zuma mau nanggapin itu. Iya, ini apa? Keseringan buka komal. Bukannya sibuk belajar. Buka komal entah apa-apanya. Terus yang sita HP-nya siapa, Bang? Turun tadi orang yang ini. Yang terlalu sibuk kurasa ya. Dan tak siapa apa aja yang dinaikkan di komal. Kadang Bang Zuma kita mau nasehatin mereka takutnya nanti mereka pikir kita intervensi mereka Bang. Padahal kan niat kita kan bukan mau menghalang-halangi mereka eksis di dunia sosial media kan Bang. Kita juga paham lah siapa sih yang nggak punya giroh untuk membela agama. Tapi kan kayak saya Bang, misal saya chat dia Jai, terus sama Novan, bahkan Yoga gitu kan. Terkadang nanti dikira kita ini terlalu ikut campur sama urusan pribadi mereka gitu loh Bang. Serba salah juga. Nanti ketika punya problem mereka ngasih tahu ke kita. Nah dikira kita nanti nggak mau bantuin. Gitu loh. Menurut Bang Zuma gimana? Ini juga harus kita inisin juga loh Bang. Kalau aku nanti takut dikira sosok ikut campur nanti Bang. Nasehatin dikira kita kayak menghalang-halangi mereka mau berupload nanti. Akang, abang, Bang Zuma, Rifa dan semuanya aku isi di bawah ya, biar ada slot apa-apa. Aku di bawah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Wahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Akang nggak ada yang naik lagi Kang di bawah. Aku belum jadi moderator, jadi belum bisa pilih-pilih yang naik. Pelit tuh, Akang pelit. Moderatornya Udah, dicek aja. Mungkin aku turun dulu ya. Habis turun aku naik lagi, biasanya gitu dia. Belum berfungsi moderatornya. Aku turun dulu. Ya. Ini Agi Muslim apa Kristen? Muslim Bang. Ya, ada apa Bang? Ini saya tertarik tadi ada mau tanya, ada kejawen. Kalau di itu khusus di Jawa atau gimana? Terus yang kedua, kalau di Jawa Barat ada yang namanya Sunda Wiwitan, itu gimana Bang? Itu saja. Nggak tahu Bang. Nggak tahu. Ya.
Sunda Wiwitan, apalagi itu? Sama bang, kepercayaan, kapitayan, Sunda Wiwitan, Kejawi. Iya, persis Itu kealiran kayak- kepercayaan. Akang belum jadi moderator atuh Kang. Udah. Akang salah kasih tuh Riva yang lain mungkin. Udah. Ih, kumaha sih Tia? Belum tahu. Udah. Oh, udah tah. Kak Cynthia ini berarti belum diinin, diaktifin buat naikin orang ke atas. Oh, udah. Astaga. Halo Kak Cynthia. Kak Cynthia. Loh, mana orangnya? Udah turun. Ya, yang muslim jangan minta naik dulu dong. Biar teman yang Kristen dulu minta naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap salam aja habis itu turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat. Ya, izin turun. Iya, makasih. Ini non-muslim. kalau 2.500 naik izin beri salam habis turun ini sampai 3 minggu ke depan ini tidak selesai kita. Iya, kering juga lidah. Ya, saya wakili aja ya teman-teman di bawah 2.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah juga yang beri salam, saya wakili teman-teman di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang di YouTube juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Panjang umur, rezekinya Amin, dimudahkan ya Allah. oleh Allah. Amin. Masya Allah. Yang Silakan. naik yang non muslim ya guys. Yang bau-bau muslim saya skip ya. Yang kepencet langsung di ini aja, ditolak lagi aja guys. Yang non muslim yang mau naik kalau perlu ketik 1 biar dijambak nanti. Bagaimana kalau mereka mau naik, mau kasih kita THR? Boleh nggak? Boleh. Gimana ya? Boleh ya, Bunda. Hah? Boleh? Boleh. Oh. Iya. Pak Bom Bom naik, Pak Bom Bom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma andalanku. Saya dari Sidrap ini Bang Suma. Iya, Cawiwi. Anu ini Bang Suma, saya mau tanya ini Bang Suma. Iya. Di sini itu yang selalu apa? Yang maka coca itu yang orang Kristen itu. Siapa namanya? Pintar coba. Edis. Walah. Itu pintar gak itu bahasa ini Bang Juma? Bahasa Arab ya? Enggak. Oh berat. Enggak ya? Awe ajak bawa ke si kepala talang itu. Cuman dia itu dia licik. Itu liciknya dia itu ya pintar mutar-mutar kata kalau dia. Tak ada gunanya. Mending saya diskusi dengan 1.000 orang pintar daripada orang licik 1 orang seperti dia. Betul. Itu pernah kita dengar itu debat itu, memang susah kalah kita itu. Bolak-balik perkataannya. Iya. Ya, cuma itu saja Bang Suma. Iya, makasih Bang. Makasih. Bang Sumanya andalan Iya, gue. iya, hati-hati Ki di jalan. Jangan Ki lupa makan sahur. Cawiwi. Iya, Cawiwi. Insyaallah Bang Suma ya, makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ke Makassar masakin ini condro. Bukan condro. Hah? Iya, konro. Condro ya? Iya, konro. Sama iga bakar, Bang Suma. Baik, Bun, baik. Masya Allah. Di sini banyak iga bakar. Ada iga gajah, itu bagus juga katanya. Ya Allah. Tidak ada. Tidak ada Bun iga gajah. Yang banyak vitaminnya iga bom-bom. Iga roh. Bom udah nggak punya iga. Iga roh. Akang dicariin Ustadz Wafi tuh. Kalau nggak di cancel. Udah Bun, beliau udah lihat di grup. Udah dipakai pun dia.
ya. Ini ada yang naik 2. Dari tadi tuh minta naik terus turun lagi. Pak Angler DTT sudah saya naikin. Muslim non muslim, Pak? Muslim. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan, Pak? Biar kita isi slot kosongnya untuk non muslim ya. Oh. Rian kalau non muslim Saya mau sapa-sapa dulu, Bang Zuma. Muslim yang naik pur-puruan. Dari Pindrang ini Bang Zuma. Pindrang juga. Tadi Sidra Pindrang, sebentar baru. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya dari Polres Pindrang Bang Zuma, selalu mengikuti Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Tidak pernah di Polwil, Pare-Pare. Pindahan dari Palu ke Bang Zuma. Oh, Palu. Iya. Dulu di Palu 19 tahun lebih baru pindah. Iya, menjadi 2019 baru pindah setelah bencana Bang Zuma, habis habis evakuasi lalu, alhamdulillah pimpinan minta supaya dipindah. Iya, karena keluarga di Pindrang Bang Zuma. Iya, kembali ke markas berarti. Saya ini gara-gara Bang Zuma, bapak orang asli Pindrang. Mama, saya punya mama orang Palopo, Palopo Toraja. Iya. Kalau saya punya kakek, alhamdulillah mualaf Bang Zuma. Bapaknya Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Subhanallah. Salam teman-teman di Polres Pindrang sana. Siap Bang Zuma, saya selalu mengikuti. Saya suka debat-debatnya Bang Zuma karena menyajikan. Di mana Ki? Di Paleteang Ki, lerang-lerang, Batang Sawito atau di mana? Saya di Polresnya Bang Zuma, di bidang kesehatan. Oh gitu, iya. Tidak maksudku tinggal tak di Pindrang di mana? Di Mas Sawito nih, Jalan Seroja. Oh Sawito, jalan yang ke Jalan Seroja. Oh iya. Dekat Jalan Salo, dekat Masjid An-Nur. Alhamdulillah sama dekat masjid sini. Iya, Masya Allah, iya. Iya. Banyak tenaga. Selalu ikuti. Pernah di Pindrang berarti? Iya, Andre itu Barana Barra. Waktu ini Bang, waktu KKN di Pindrang saya kemarin. Oh. Di lerang-lerang. Oh, lerang-lerang, iya. Paleteang. Tempatnya Kospin. tidak kudapat saya kalau Kospin di Pindrang karena saya kan lebih banyak di Luwu Timur, sekolahnya di Luwu Timur, ke sekolahnya di Lamasi, baru di Luwu Timur, di Malili. Di Malili. Iya, ada kakak juga di sana. Tempatnya Om Abdul di sana. Ajudannya Pak Yusuf Kalla. Oh iya. Masya Allah. Jadi bapak almarhum di sana tugas, di sana juga habis melaksanakan tugas beliau sakit langsung wafat begitu. Daerah mana di Malili? Balantang bukan? Bukan, di Puncak Indah, dekat dengan Rujak Bupati sekarang. Dulu di Puncak Indah, Kelurahan Puncak Indah. Baik. Masya Allah. Kebetulan sekolahnya juga di sana dulu di Malili. Iya, Masya Allah. Saya tahun 97 ikut musabaqah di Malili. Oh. 97. Oh, di Malili ini? Oh iya, betul. Karena pas saya SMA di Malili, masuk SMA di Malili 97. Ada musabaqah. Iya, ada di sini. Salah satu peserta MTQ. Subhanallah. Alhamdulillah. Salam sama teman-teman di Polres. Bangkunya. Siap Bang, semua siap. Alhamdulillah, Masya Allah. saya mengikuti terus. Saya suka debat karena menyajikan yang benar-benar fakta. Karena bukan apanya Bung Suma, saya kan kakek kan dari non. Iya betul. Keluarga saya akui keluarga saya banyak di daerah Seriti, Lamasi dan Toraja yang non, tapi ya itu saya selalu menyajikan fakta. Terserah mereka mau
mau menerima atau tidaknya kan kita cuma menunjukkan supaya jalan kebenaran. Iya, betul. Baik abangku, thank you bang ya. Selamat. Iya bang, selamat. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah teman, kalau ketemu sesama suku ya gitu, panjang lebar gitu ya kan ya, dimaklumi ya. Ini Pak Agaro. Aku pikir Agaro, Anggario. Muslim Kristen Anggario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan bang? Suaranya kecil bang Anggario, nggak kedengaran dengan bagus. Oh ya, saya Muslim Kak. Saya penggemar udah lama sekali saya mendengarkan di YouTube, dimanapun di TikTok pun ingin sekali bertutur sapa sama Bang Zuma. Karena asal saya dari Sumatera Barat, Kabupaten Solo. Jauh sekali. Oh. Iya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan Bang Anggario? Enggak ada, cuman itu aja Bang Zuma. Terima kasih ya Bang, sehat selalu ya Bang. Iya. Tetap dukung Bang. kami. Terima kasih banyak Bang. Ya, saling mendoakan kita. Iya, makasih. Siap. Terima kasih Bang Anggario sudah naik. Ini Rian Kristen katanya. Rian silahkan mau bertanya atau mau mengangkat tema diskusi. Bertanya lah. Oke, monggo. Sesuatu untuk menuhankan Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu kan pencipta langit dan bumi Bang ya. Menurut saudara, apakah Tuhan itu ada? Iya, saya tahu itu, saya udah tahu. Hai, itu saya udah tahu itu, saya udah tahu. Kenapa ini? Dengarin dulu kalimat saya itu, dengarin dulu Bang Juma. Itu saya udah tahu. Menuhankan sesuatu untuk mengikuti dan dituhankan, gitu loh. Kalimat saya ngerti kan? Pencipta langit dan bumi itu menyatakan sesuatu. Pencipta langit dan bumi itu lanjut. Pencipta langit dan bumi. Saya bukan tanya pencipta langit dan bumi loh. Tuhan sesuatu. Kan Anda bahas. Tuhan kami itu hakikat laisa kamislihi syai'. Itu sembahan kami Bang. Cuman kalau orang pencipta langit dan bumi itu dianggap Tuhan begitu. Pencipta langit dan bumi itu enggak dianggap Tuhan, itulah Tuhan yang itulah Tuhan yang sesungguhnya. Rian dengar dulu Rian. Pencipta langit dan bumi. Kamu diam dulu biar Bang Zuma. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Apa yang berada di antara langit dan bumi itu ciptaan. Seperti Yesus itu ciptaan. Karena dia berada di dalam zona ciptaan. Gitu Abang. Jadi yang disebut pencipta langit dan bumi itu, itulah yang orang Indonesia sebut Tuhan. Kalau kami menyebutnya Khalik, pencipta makhluk. Gitu Bang. Berbeda dengan sembahan Abang. Sembahan Abang itu makhluk. Roh dia. Yang Anda sembah itu kan roh halus. Gini loh. Biar akal itu sehat dulu, biar jangan kemana-mana menghujat sana sini. Nanti dikembalikan kepada kamu nggak bisa masuk akal ngomongnya gitu loh. Ada bedak sama lipstick nggak di situ Bang? Nggak bisa masuk akal gitu loh. Bang, nanti ada bedak sama lipstick. Dengarin dulu di situ ngomong saya dengar. Ada lipstick sama bedak nggak di situ Bang? Cuma ini kayak nggak waras ya. Kalau saya nggak waras, saya pasti kayak Anda juga.
Anda mau bahas apa sih? Anda mau bahas apa? Ngomong apa Anda ini? Ya udah EQ-nya nggak nyampe, ya udahlah. Nggak nyampe. Iya, nggak nyampe. Karena di situ saya bahas di situ ngomong apa sih kamu? Nah itu makanya di situ nggak ngerti. Iya. Begitu loh. Ini kan kita lagi membahas Iya, kan? Tuhan kan? Kita lagi membahas Tuhan kan? Sesuatu kalau saya tanya Tuhan kamu. Tadi Tuhanmu itu pencipta langit dan bumi. Sesuatu Pencipta itu langit dan ciptaan. bumi kan? Ya. Pencipta langit dan bumi. Kalau misalkan orang menciptakan helikopter itu udah menuhankan dia, begitu? Bukan bang, ini justru EQ Anda yang rendah. Kan pencipta, Orang kan pencipta langit, kan pencipta, ya kan? Pencipta. Udah paham kan? Pencipta. Tadi bilang Tuhan itu dulu pencipta kita kayak pencipta ya, pencipta nih. Bang, kalau ada Tuhan bedak menciptakan sama langit lipstick dan nggak di situ, bumi, nah, dengerin dulu dengerin dulu. Ada bedak sama lipstick nggak di situ bang? Dengerin yang ada dia punya karung basah, karung basah dia. Kita diskusi dua arah aja apa bang? Abang, kita diskusi dua arah Iya boleh kan, nggak? satu Tuhan kan, kami satu Tuhan. Nama Tuhan Anda siapa? Itu nama Tuhan Anda yang satu itu siapa bang? Yesus. Kalau orang Islam bilang manusia kan, benar apa enggak? Tunggu dulu, Benar. santai aja dulu. Benar Tuhan apa Anda enggak? Jawab dulu. Benar apa enggak? Kalau yang Anda sembah yang datang, Kalau enggak benar berarti setan itu. Benar. iya betul. Memang yang Benar, Anda jawab sembah dulu. benar. Yang Ya Anda kan sembah iya, ya udah jawab itu benar. Oke. Kalau ketuhananmu itu pencipta langit dan bumi, ya kan? iya. Tuhan itu, Tuhan satu itu, hanya satu itu. Iya. Satu itu, nggak ada yang lain kan? Iya. Iya. Kalimatnya itu hanya diturunkan, yaitu Al-Quran diturunkan Muhammad. Iya. Iya. Kita Terus? merujuk ke ketuhanan. Ketuhanan. Iya. Kamu nuruti itu siapa? Nuruti yang sang khalik langit dan bumi atau Muhammad? Pencipta langit dan bumi yang mengutus nabinya bernama Nabi Muhammad untuk membimbing seluruh manusia kepada jalan kebenaran. Itu siap? Kamu menuruti yang mana? Menuruti siapa? Menuruti Nabi Muhammad untuk taat kepada Allah. Berarti kamu turutinya pertamanya Muhammad kan? Bukan Allah Ya, kan? Nabi Muhammad yang kami turuti. Nah itu menuhankan Nabi Muhammad itu namanya. Kan nomor satunya Muhammad kalau berarti begitu. Kami Turuti. Bukan turuti Allah, turuti Nabi Muhammad. Benar kan? Benar Kami menuruti Nabi Muhammad Berarti untuk menuhankan. Woi, bisa nggak Abang perempuan di dalam? tempat Berarti abang menuhankan itu. Nabi Muhammad. Bang itu ada bedak sama lipstick gak bang? Udah cari lipstick nih. Nah, cari lipstick Nah, silakan. kasih pantatnya bedak kiri kanan, anusnya kasih lipstick, habis itu pasang di cermin, ajak pantat Anda bicara bang, jangan dengan saya. Gak layak saya bicara dengan pantat. Bukan pantat, ini namanya empot ayam. Apa bedanya? CKTP mau naik ini, naikin nggak? Oke, sebelum KTP, Pisces Gear, Muslim non Muslim? Iya benar juga ya, kata kawan kita Agus Sugiarto, orang gila bebas mau ngomong apa, nggak sadar kalau dia gila. Allahu Akbar, Masya Allah.
Alkatp di mute dulu Alkatp. Noise sekali Alkatp. Sikat saya siapa? Pisces dulu. Pisces. Oke. Ya Alkatp silakan. Bertanya. Baik, selamat malam Bang Juma. Iya. Malam. Ya, mohon maaf mengganggu. Ini mau nanya Bang Juma. Siap. Tentang surga kan di surat Al-Baqarah. Iya. Yang Al-Baqarah 25. Perbedaan surganya di Injil Markus. Iya. Dengan di Al-Quran ini bisa minta dijelaskan nanti Bang. Saya baca yang di Al-Baqarah dulu Bang Juma ya, yang Al-Baqarah 25. Boleh. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sedangkan kalau di Injil Markus 12:25 ya. Markus 12:25, orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang surga. Kemudian Yesus menjawab, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidaklah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya, ini tentang perbedaan surganya Bang Juma. Terima kasih. Iya, baik. Jadi di dalam Markus 12 nomor 25 yang Anda maksud tadi itu, memang betul tidak ada orang kawin-mawin pada saat kebangkitan, Bang. Anda harus membedakan kebangkitan dan di surga atau di jannah. Jadi ketika dikatakan di dalam Markus itu anestemi itu bangkit, baru keluar dari kubur, langsung mau kawin, itu kayak ayam. Saya jadi ingat ayam kakek saya, baru bangun turun dari kandang kejar betina. Jadi manusia itu manusia yang kemudian tertuntun, punya pola, karena manusia itu bukan hewan. Masa bangkit dari kematian langsung kawin? Enggak, Bang. Coba baca kemudian Wahyu 21 nomor 9. Baca Matius 9:15, Markus 2:20, Lukas 5 nomor 35. Wahyu 10 nomor 7. Ada mempelai wanita, mempelai pria di surganya Anda itu. Tapi orang Kristen ini memang cenderung lebih berpikir bagaimana menjatuhkan Islam tanpa dia lupa bahwa serangan-serangan terhadap Islam itu justru akan menghantam kepala mereka dari kiri kanan dari Bible. Markus 12 nomor 25, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, kayak mana ceritanya orang bangkit baru keluar dari kubur tiba-tiba mau kawin? Enggak ada itu, Bang. Coba Anda baca di dalam Yohanes 5 pengakuan Yesusnya langsung. Kalau kita lihat di dalam kitab saudara, bahwasanya orang dari kubur itu dibangkitkan. Mereka yang berbuat baik akan dibangkitkan untuk mendapatkan surga. Mereka yang berbuat dosa akan dibangkitkan kemudian untuk dihukum berdasarkan perbuatan ketika di dunia.
Ini orang baru dibangkitkan dari kubur. Jadi kita di alam kubur, kalau dalam bahasa Ibrani-nya Sheol, kalau dalam bahasa Yunani-nya Hades, kalau dalam bahasa Quran itu barzakh. Jadi alam maut, tempat berkumpulnya manusia-manusia yang sudah pindah dari bumi menuju ke surga atau menuju ke neraka. Mereka singgah di alam persinggahan namanya Sheol atau Hades atau barzakh. Antara dunia dan akhirat. Akhirat itu nanti dua alamnya, yaitu surga dan neraka. Sebelum menuju ke sana, manusia berada di alam barzakh. Ketika kemudian orang bangkit dari alam barzakh, itu dihakimi dulu kawan, bukan langsung kawin-mawin. Jadi dalil Markus 12 nomor 25 itu tidak salah, memang itu betul. Sebab apabila orang bangkit di antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya iyalah, pastilah orang dihakimi aja kagak, orang kawin mawin. Ingat, Yohanes Matius 19 nomor 29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya demi untuk Allah, demi untuk kebenaran, demi untuk mengikuti nabi-nabinya, maka Allah menyiapkan baginya 100 kali lipat. Itu kata Yesus. Di surga nanti siapa yang menjadi pengikut Allah, pengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, mengikuti nabinya, percaya kepada Yesus hanya utusan Tuhan, maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat istri nanti di surga. Mau diapain itu istri kalau ada 100 di depannya tuh? Mau diapain? Mau dijadikan gantungan kunci? Gak mungkin bang. Gak mungkin. Nah, coba anda lihat di dalam Wahyu 21:9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ini kalau sudah di surga. Kalau di alam penantian, menanti keputusan di padang mahsyar, yaitu kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Dan mereka yang berbuat baik akan keluar dari kubur, bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu dihakimi orang dulu. Dihakimi, diputuskan. Ini cocoknya kemana? Oh, ke surga. Ini cocoknya ke neraka. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam alamnya masing-masing sesuai dengan perbuatan. Masa bangkit dari kubur tiba-tiba cari mangsa? Enggak lah bang. Jadi tidak salah dalil anda itu. Nah sedangkan kalau di surganya umat Islam, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buah yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Ada satu hal yang perlu anda perhatikan di sini. Ketika kemudian orang Kristen menganggap dirinya benar, Tuhan tidak memberikan babi untuk dimakan, tapi Kristen inginkan. Oke? Tuhan kemudian mengharamkan makanan-makanan agar supaya orang tidak memakannya, tapi Kristen menginginkan. Kristen mengambil itu. Kristen membutuhkan, tapi giliran kemudian Tuhan memberikan makanan justru ditolak. Apa itu namanya? Tuhan memberikan makanan, padahal Yesus mengatakan, aku akan makan bersama dengan engkau di surga, semeja dengan Abraham dan seterusnya. Lucu kan? Tuhan memberikan makanan, tidak mau dia. Giliran tidak dikasih untuk dimakan, mereka makan semuanya. Kalau perlu mobil truk pun dimakan. Aneh. Aneh memang kalian itu. Ketika di surga, itu bukan lagi tempat kita mengabdi. Itu tempat pembalasan yang pencipta kita janjikan kepada kita. Bagaimana kita taat di bumi, karena Tuhan itu maha penyayang.
ketika kita taat, menahan perut, menahan lisan, menahan jasad ini dari hal-hal yang diharamkan, maka nanti kelak Allah akan menghalalkan itu semua. Itulah yang disebut jannah, surga, tempat kebahagiaan. Bagaimana Anda bisa bahagia? Coba Anda pahami ini. Ini secara logika nih. Apakah Tuhan itu kejam? Enggak mungkin. Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih. Tuhan memberikan Anda kelamin. Oke? Lalu kemudian dihidupkan pada tempat yang kekal. Hidup kekal, punya kelamin, tapi pensiun kelaminnya. Hanya dijadikan sebagai aksesoris atau dijadikan sebagai alat untuk menarik sinar gitar, habis itu dipetik biar ada bunyi. Itu surga atau neraka namanya. Anda memiliki keinginan, Anda memiliki syahwat yang kemudian halal untuk disalurkan, tapi Anda menolak. Ada apa dengan Anda? Ketika kemudian di dunia justru diharamkan, Anda halalkan. Di kehidupan berikutnya dihalalkan, Anda haramkan. Ini lucu Anda manusia. Apakah ketika Anda nanti kehidupan berikutnya Anda sudah bukan manusia? Misalnya Anda bangkit dari kubur berupa kecoa, atau ketika Anda bangun dari kubur itu berupa walang sangit. Saya rasa walang sangit pun butuh kepuasan hasrat. Kalau nggak percaya tanya bom-bom. Apalagi ente. Bagaimana mungkin nanti Anda masuk surga, Anda mengingat kehidupan di dunia? Apa yang Anda katakan? Andai dulu di dunia aja daripada di sini. Punya senjata, tapi pelurunya nggak ada. Punya lambung, tapi nggak diisi. Apanya artinya ini hidup kekal kayak begini? Padahal kiri kanan ada buah-buahan. Kiri kanan banyak yang indah-indah. Banyak bidadari-bidadari. Tapi tidak dikasih keinginan seperti manusia. Apanya ini namanya? Itu siksaan, coy. Kecuali ketika Anda bangkit dari kehidupan nanti, Anda sudah berubah menjadi apa itu ya? Menjadi kura-kura ninja. Tapi kura-kura pun masih membutuhkan kemudian jantan betina. Apakah setega itu Tuhan pencipta langit dan bumi? Kita aja nih, kita nih punya anjing peliharaan di rumah. Lalu kemudian kita kebiri dia. Kita larang, kita suntik nonotnya supaya tidak tegang. Atau kita tutup rahimnya supaya tidak melahirkan. Sehingga hilang nafsunya. Apakah itu Anda tidak kasihan sama anjing Anda yang begitu gagahnya, kemudian lantas kemudian Anda kebiri, apa namanya itu? Dikebiri ya? Apa namanya itu ya? Dihilangkan nafsunya. Senjatanya dikebiri. Dikebiri. Gimana siksanya itu binatang? Coba. Anda manusia yang begitu sempurna, apalagi yang bangkit tubuh kemuliaan, artinya tubuh kesempurnaan, yang begitu ganteng, beribu kali ganteng lagi, begitu 1000 lebih kali lipat lagi kejantanan Anda di sana, ketampanan Anda di sana. Tapi yang ucoknya loyo, letoy, nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya seperti kain batik, kain horden ditiup angin. Alamak. Itu mah bukan surga, coy. Itu penderitaan, itu siksaan. Kain horden. Iyalah. Senjata cuma kain horden, dipakai kipas-kipas. Gimana ceritanya? Aduh, mama kodong. Jadi pahami Markus 12 itu kawan. 25 pahami bahwa itu bukan surga, itu hari kebangkitan dari kubur. Janganlah mau seperti ayam jantan, belum cuci muka, belum sikat gigi, cari betina kejar sana sini. Baru juga keluar dari kubur, cari betinanya, kejar betina. Enggak lah kayak gitu. Kita ini bukan binatang. Jadi kita dibangkitkan menurut Al-Quran dan menurut Yesus dibangkitkan, lalu kemudian dihakimi. Setelah dihakimi, baru diputuskan ini penghuni neraka, ini penghuni surga, gitu. Dan